Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mari tolong kami, agar apa yang kami baca dan renungkan ini dapat kami pahami. Bahkan kami dimampukan untuk mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Doa kami, para rohaniwan, kiranya Tuhan memberkati, membimbing setiap aktivitas jemaat, dan memberikan damai sukacita dan kekuatan dalam menjalani aktivitas keseharian. Tema yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah percakapkanlah perbuatan Kristus. Bacaan saya ambil dari Kisah Para Rasul 11:26. Saya bacakan. Mereka, yaitu Paulus dan Barnabas, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen yang kita sandang sampai hari ini bermula dari sebutan orang lain, orang luar, untuk murid-murid Kristus yang tinggal di Antioquia. Kenapa mereka disebut Kristen? Apakah karena mereka ke gereja setiap hari? Apakah karena mereka memakai simbol-simbol keagamaan, salib atau lainnya? Atau karena mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bisa. Tapi lebih dari itu, orang-orang itu menghidupi, atau murid-murid Yesus yang ada di Antioquia menghidupi ajaran Kristus. Mereka tampil sebagai murid Kristus bukan ketika mereka ada di dalam gereja, bukan ketika mereka ada dalam komunitas murid-murid Kristus, tetapi juga ketika mereka ada di pasar, ketika mereka berbisnis, ketika mereka ada di semua segi kehidupan. Orang-orang melihat nilai-nilai Kristiani atau ajaran Kristus ada dalam perkataan mereka, pikiran mereka, sikap mereka, dan tindakan mereka. Misalnya, kalau ada ibu-ibu ya, jemaat biasa ya, di beberapa tempat ada tukang sayur datang, lalu ibu-ibu datang untuk berkumpul membeli. Apakah yang dipercakapkan itu sesuatu yang positif? Kalau orang Kristen, ibu-ibu Kristen, ketika di dalam kesempatan itu juga yang keluar dari mulutnya adalah gosip, ngomongin tetangga lain, dia tidak layak disebut sebagai murid Kristus. Atau ketika berbisnis, pria-pria, kepala keluarga, ketika berbisnis, apakah Anda memberlakukan etika moral Kristiani dalam bisnis? Terus sebaliknya, ketika diajak untuk sikut sana sikut sini, makan sana makan sini, atau bahkan menganjurkan hal itu, pria Kristen yang seperti ini seharusnya tidak layak disebut Kristen. Jadi dalam semua segi kehidupan, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berkomunitas, berbisnis, orang akan melihat nilai-nilai Kristiani ada dalam hidup kita. Jadi mempercakapkan perbuatan Kristus tidak hanya secara lisan, tidak hanya membaca, menghafal, dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi itu harus teraplikasi dalam perkataan kita, sikap kita, dan tindakan kita.
Saya menonton sebuah film, ada seorang ayah, calon ayah, istrinya sudah hamil tua, akan melahirkan dan membutuhkan biaya persalinan yang cukup besar. Dia bekerja di sebuah perusahaan, lalu dia didatangi oleh kepala bagian dan ditanya, apakah Anda bersedia menjadi kepala gudang kami? Wow, itu sebuah tawaran yang luar biasa, karena pasti dia juga akan mendapatkan penghasilan yang akan lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Dia katakan, tentu saja saya bersedia. Lalu kepala bagian ini bilang, tapi ada syaratnya. Iya Pak, apa itu? Kamu harus mau membuat pembukuan ganda. Apa yang kita laporkan dan apa yang sebenarnya ada di gudang harus kita pisahkan. Supaya kita bisa memberikan laporan ke pemerintah tidak sebagaimana seharusnya. Jadi keuntungan kita banyak. Apakah kamu bersedia? Laki-laki ini, calon ayah ini mengatakan, saya minta izin Pak untuk memikirkan hal ini. Dia pulang dan menceritakan kepada istrinya. Berita yang menyenangkan sebenarnya. Sebuah promosi dalam karirnya. Juga peningkatan penghasilan, terlebih lagi mereka sedang butuh uang saat itu. Laki-laki yang punya komunitas sel di antara pria-pria Kristen lainnya ini, kemudian setelah berdoa berkata, saya tidak akan mengambil pekerjaan itu karena syaratnya tidak sesuai dengan nilai etik moral saya sebagai anak Tuhan. Oke, istrinya setuju. Keesokan harinya dia bertemu dengan pimpinannya dan mengatakan, Bapak, saya berterima kasih untuk tawaran itu, tetapi saya tidak bisa menerima pekerjaan itu karena saya orang Kristen. Tidak mungkin melakukan itu. Pimpinannya bilang, kita kan bisa sedikit bertoleransi lah dengan kondisi-kondisi seperti itu. Orang lain juga melakukannya. Lagi pula saat ini kamu sedang butuh uang cukup banyak untuk proses persalinan. Laki-laki itu menjawab, memang saya sedang membutuhkan uang. Memang banyak orang yang mau melakukan itu, tetapi saya memutuskan tidak. Lalu tiba-tiba pintu dibuka dan masuk pimpinan yang lebih tinggi lagi dan mengatakan, selamat, Andalah orang yang kami cari. Kami butuh orang yang berkomitmen seperti ini. Lihat cara Tuhan. Kita harus mempercakapkan perbuatan Tuhan bukan cuma dengan kata-kata, tidak sekadar lip service, tapi menjadi sebuah tindakan, menjadi sebuah aksi dalam kehidupan kita, sehingga orang lain boleh diberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan berani untuk berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati.